Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya Didimus Nubatunis, SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Amarasi Barat, 1 Atap, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara pada materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya sendiri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini, yaitu yang pertama, guru selalu mendominasi pembelajaran. Maksudnya adalah dalam kegiatan pembelajaran, saya selalu berceramah, bercerita, dan siswa hanya duduk dan diam, serta mendengarkan. Oleh karena itu, proses pembelajaran itu kebanyakan berfokus pada guru, bukan siswa. Yang kedua, pembelajaran hanya berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Maksudnya adalah dalam proses pembelajaran, saya hanya memusatkan pembelajaran pada aspek kognitif saja. Padahal pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi aspek yang lain juga perlu diperhatikan. Inilah yang kadang saya lupakan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar sangat rendah. Poin ini saya alami sendiri di dalam kegiatan belajar, di mana dalam proses pembelajaran di kelas, siswa hanya diam dan menatap serta mendengarkan saya untuk menyampaikan materi. Dan ketika saya tanya, berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, mereka hanya diam dan menjawab bahwa mereka sudah mengerti. Ini juga yang saya alami di kelas. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik anak. Dalam proses pembelajaran, saya cenderung menyamakan karakteristik anak tanpa melihat perbedaan yang ada di dalam diri anak tersebut. Adapun perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul ini, yaitu yang pertama adalah guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Artinya, apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih dan menentukan sumber belajarnya, dan guru hanya menuntun dan mengarahkan. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini, saya
menambah ilmu, yaitu yang kedua, pembelajaran berfokus pada anak. Artinya, anak harus kelihatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 3, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Artinya, setiap individu memiliki perbedaan karakter masing-masing. Dan yang nomor 4, yaitu merancang pembelajaran secara menarik agar minat dan motivasi anak bisa meningkat. Dan juga guru harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian penerapan yang akan saya lakukan untuk pembelajaran di dalam kelas saya yang mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep pembelajaran merdeka belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti luhur. Yang berikut, menerapkan sistem pembelajaran menuntun siswa, bukan menuntut. Kemudian yang berikut, melaksanakan proses pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kebiasaan anak. Yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran di kelas bersama dengan anak. Kesimpulan dari semua ini adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun sesuai minat dan bakat anak. Yang kedua, pendidikan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi perlu adanya penanaman budi pekerti luhur. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan yang sesungguhnya adalah berpihak pada anak. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dari saya. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian perlu ingat bahwa jadilah guru yang dapat menuntun, membimbing, dan menjadi teladan yang baik, serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian, sekian, dan terima kasih.